Selanjutnya kita masuk pada materi media BK berbasis teknologi informasi atau bisa kita sebut dengan cyber counseling. Beberapa topik yang akan kita bahas pada materi kali ini ada pengertian cyber counseling, persiapan cyber counseling, fungsi cyber counseling, strategi layanan BK berbasis cyber counseling, lalu yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan dari cyber counseling. Di sini ada peta konsep dari media BK. Ada materi dan masalah, ada kemudian media yang digunakan adalah media berbasis teknologi informasi. Media tersebut bisa berbasis website, email, berbasis video conference, ataupun berbasis telepon. Pengertian dari cyber counseling di sini, pesatnya perkembangan teknologi membuat interaksi antara konselor dengan konseli tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi dapat juga dilakukan melalui hubungan secara virtual melalui internet dalam bentuk cyber counseling. Layanan bimbingan dan konseling ini merupakan salah satu model pelayanan konseling yang inovatif dalam upaya menunjukkan pelayanan yang praktis dan bisa dilakukan di mana saja asalkan ada koneksi atau terhubung dengan internet. Cyber counseling adalah salah satu strategi bimbingan dan konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Dalam hal ini proses konseling berlangsung melalui internet dalam bentuk website, email, Facebook, video conference, atau Yahoo Messenger, dan ide inovatif lainnya. Di sini bagaimana kita sebelum melakukan cyber counseling melakukan berbagai persiapan ya. Yang pertama bisa kita mengadakan pelatihan komputer dan internet kepada konselor dengan mengundang trainer yang memang ahli di dalamnya. Di sini untuk mempersiapkan cyber counseling di sini pada konselor yang memang belum bisa seperti itu ya, belum bisa menggunakan cyber counseling. Yang kedua ada masing-masing sekolah menyediakan fasilitas berupa komputer dan koneksi internet. Tentu ini adalah hal yang sangat penting dalam proses cyber counseling ya, internet dan komputer. Lalu kemudian yang ketiga menggunakan fasilitas buku petunjuk tentang aplikasi komputer dan internet sehingga bisa dipelajari secara langsung. Di sini jika ada buku petunjuknya bisa juga konselor mempelajari ini sebelum melakukan cyber counseling. Yang keempat, ada bagi siswa sejak dini diupayakan pelajaran komputer pada masing-masing sekolah supaya siswa juga memiliki pemahaman di dalamnya. Dalam proses pembelajaran, siswa pada intinya diajarkan mengenai cara menjalankan berbagai aplikasi internet yang mendukung cyber counseling ini. Jadi kalau yang tadi pada konselor, lalu kemudian di sini juga pada siswa sedini mungkin diajarkan pelajaran komputer supaya mereka tidak asing jika harus melakukan cyber counseling. Yang kelima, bagi calon konselor, seyogyanya di jurusan diprograman tentang mata kuliah tambahan tentang komputer dan aplikasi internet. Dengan demikian, mereka akan mendapat bekal berupa pengetahuan tentang bagaimana menjalankan aplikasi komputer dan internet itu sendiri. Di sini tentu perkembangan komputer dan internet sangat pesat ya, jadi kalian pun bisa banyak belajar mengenai cyber counseling ini melalui Google atau dari jurnal-jurnal yang memang juga bisa kalian akses di Google ya secara cepat. Jadi perkembangan belajar mengenai cyber counseling ini bisa terjadi dengan sangat cepat walaupun tidak diprogramkan oleh jurusan. Namun kalian bisa belajar sendiri. Lalu di sini ada fungsi cyber counseling. Konselor dan siswa yang belum mengenal internet secara langsung dapat mendapat pengetahuan di bidangnya sehingga tidak gagap. Yang kemudian yang kedua, pada proses bimbingan konseling dapat dilakukan di luar jam sekolah sehingga tidak mengganggu jam pelajaran. Hal ini ditujukan pada siswa yang belum dirasa cukup mendapat bimbingan di sekolah sehingga waktu pun akan lebih efisien. Hubungan virtual antara konselor dan konseli maupun antar konselor dengan siswa akan bisa berlangsung di mana saja asalkan ada sinyal atau koneksi internet. Jadi fungsi dari cyber counseling sendiri adalah mengefisienkan waktu. Jika memang di sekolah tidak bisa atau kekurangan waktu menyelenggarakan konseling dan bimbingan bagi siswa, maka bisa dilakukan di luar sekolah asal siswa dan konselor sama-sama memiliki akses internet seperti itu. Yang ketiga, dengan dibuatnya website khusus oleh masing-masing konselor dalam instansinya, maka siswa akan bisa dengan cepat memperoleh informasi yang diinginkannya.
Jadi di sini jika ada website, seorang konselor membuat website dengan berisi informasi yang lengkap, maka itu akan juga memudahkan siswa dalam mengakses informasi yang memang mereka butuhkan. Selanjutnya, di sini untuk memenuhi fungsi tersebut, selain penguasaan teknologi internet, konselor seyogyanya membuat kode etik tersendiri. Melakukan kesepakatan dengan siswa atau konseli untuk diberlakukannya cyber counseling. Dengan adanya kesepakatan, maka strategi ini akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya pengaturan waktu, penggunaan bahasa yang sopan dan santun dalam menulis surat elektronik atau pada lembar chatting dan lain sebagainya. Tentu di sini karena memang dalam cyber counseling ini bisa berada di luar dari jam sekolah, di sini harus ada kesepakatan atau kode etik dari konselor itu sendiri. Kesepakatan dengan siswa mengenai bagaimana bahasa yang harus digunakan, lalu kapan waktu yang memang konselor ini bisa melakukan konseling di luar dari jam sekolah tadi. Selanjutnya ada strategi layanan BK berbasis cyber counseling. Adalah suatu strategi atau pola perencanaan layanan yang dilakukan secara virtual melalui koneksi internet. Di sini ada 4 ya, layanan BK-nya bisa berbasis website, berbasis email, berbasis video conference, lalu kemudian terakhir berbasis telepon. Yang pertama berbasis website. Website atau webblog memungkinkan untuk dapat melakukan layanan informasi yang terkait dengan bimbingan dan konseling. Dengan melakukan layanan ini sudah tentu harus memiliki website atau webblog tersendiri yang sudah online di internet. Dengan dimilikinya alamat web oleh masing-masing konselor pada setiap sekolah, maka tidak menutup kemungkinan bagi konselor untuk menulis berbagai hal yang berkaitan dengan BK di instansinya. Adapun jenis layanan yang bisa diupayakan lewat website adalah layanan informasi tentang bimbingan pribadi, karir, belajar, dan sosial. Untuk dapat memenuhi layanan tersebut, maka konselor sudah pasti menulis berbagai informasi yang dibutuhkan oleh siswa pada alamat website yang sudah dibuat. Seperti itu. Dengan layanan ini, konselor akan lebih banyak menghemat waktu dari segi penyampaiannya dibandingkan penyampaian di sekolah akan memakan cukup banyak waktu. Dengan menyampaikan materi di website ini, maka konseli atau siswa dapat mengakses atau mendownload data tersebut kapanpun juga. Jadi di sini dibikin suatu website gitu, oleh konselor di satu sekolah, lalu di situ bisa dimasukkan berbagai layanan informasi mengenai bimbingan pribadi, karir, belajar dan sosial dan lain-lain sehingga siswa dimanapun bisa mengakses informasi tersebut tidak terbatas waktu, tidak harus berada di sekolah tapi juga bisa diakses di luar jam sekolah. Jadi di sini lebih menghemat siswa. Lalu yang kedua ada layanan bimbingan dan konseling berbasis email. Di sini layanan yang bisa dilakukan adalah layanan konsultasi. Layanan ini bisa diupayakan lewat menulis email antara konselor dengan konseli, di mana konseli menulis perihal yang akan dikonsultasikan pada konselor. Bisa juga layanan informasi. Layanan ini bisa diupayakan oleh konselor untuk menulis pesan lewat email kepada konseli yang membutuhkan informasi. Jadi di sini sesuai dengan kebutuhan konseli. Jadi seorang konselor mengirimkan email pada konselinya dan layanan lain yang bisa dikembangkan oleh konselor itu sendiri. Konseling berbasis email sangat berguna dalam upaya menumbuhkan hubungan kehangatan antara konselor dan siswa, terutama bagi siswa atau konseli yang malu untuk bertatap muka langsung. Melalui layanan ini, setidaknya sejak awal sudah tercipta suatu keakraban yang selanjutnya dapat dilanjutkan dalam proses konseling di sekolah sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi, konseling lewat email ini lebih dapat menumbuhkan kehangatan antara konseli dan konselor dalam proses layanan konsultasi, sehingga nanti kehangatan atau kedekatan ini akan memudahkan konseling selanjutnya jika memang perlu dilakukan konseling tatap muka di sekolah. Selanjutnya layanan BK berbasis video conference. Di sini video conference antara konselor serta konseli bisa bertatap muka secara langsung walaupun bersifat virtual.
maka bentuk layanan yang bisa diupayakan tergantung kreasi dari konselor itu sendiri. Sebagai gambaran, adapun bentuk layanan BK yang bisa diupayakan yaitu layanan konsultasi, layanan informasi, layanan konseling individual, konseling kelompok, serta layanan lain yang bisa dikembangkan oleh masing-masing konselor dan sesuai dengan kebutuhan konseli. Jadi ini berbasis video conference seperti Zoom, lalu ada Google Meet, itu kan berbasis video conference, bisa juga WhatsApp, kan bisa juga video conference dengan 8 orang, itu juga bisa ya, dilakukan layanan BK ya, seperti konsultasi, informasi, layanan individu juga bisa, kelompok juga bisa jika kita menggunakan konseling berbasis video conference ini. Selanjutnya yang terakhir ada layanan BK berbasis telepon. Beberapa layanan yang bisa diupayakan yaitu layanan konsultasi, konseling individual, bimbingan karir, belajar, jenis lain-lain sesuai dengan daya kreativitas konselor itu sendiri. Nah, ini tentu harus ada kesepakatan antara konselor dan konseli untuk menjalankan layanan tersebut. Biasanya layanan ini lebih mengacu di luar setting jam sekolah, karena beberapa sekolah tidak diperbolehkan membawa handphone ke sekolah. Layanan ini akan dapat berjalan dengan baik apabila dalam proses mengirim SMS atau telepon langsung didasar dengan etika yang benar sesuai dengan kesepakatan. Jadi di sini tentu ada etika pada saat kita mengirim pesan pada konselor ya. Terus juga pada saat kita melakukan telepon jam-jam yang biasanya konselor kita beristirahat, tentu kita jangan telepon konselor pada jam itu gitu. Jadi harus ada kesepakatan sebelumnya, kapan sih saya bisa menelpon konselor, kapan saya bisa SMS konselor, seperti itu. Nah, terakhir ada kelebihan dan kelemahan dari cyber counseling. Berikut kelebihan dan kelemahan dalam menjalankan cyber counseling. Yang pertama, layanan konseling dapat berlangsung di luar jam sekolah sehingga sangat efisien ya waktunya. Di sini dapat menghemat waktu. Yang kedua, menghemat biaya. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas konselor dan siswa, terutama dalam penguasaan teknologi. Jadi di sini akan meningkatkan kemampuan konselor dan siswa, apalagi di zaman sekarang ya, begitu internet, komputer, dan teknologi berkembang sangat cepat. Lalu yang kelima, sekolah atau perguruan tinggi yang menjalankan cyber counseling memiliki nilai lebih dalam aspek strategi layanan BK berbasis konseling berbasis teknologi. Ada nilai lebihnya jika sekolah atau perguruan tinggi menerapkan cyber counseling ini. Yang terakhir ada menguasai teknologi sehingga tidak ketinggalan zaman. Ini berkaitan dengan poin nomor 4 tadi ya. Nah, di sini tentu ada kelemahan dari cyber counseling. Yang pertama, biaya awal untuk persiapan cyber counseling yang cukup besar. Di sini tentu pemasangan internet, pemasangan komputer, ini biaya awalnya terbilang cukup besar. Yang kedua, profesionalitas kemampuan konselor dalam penguasaan teknologi. Di sini akan mengalami kesulitan apabila konselor memang gagap teknologi dan siswanya juga tidak atau asing dengan teknologi. Ini memiliki kelemahan cyber counseling ini ya. Namun tentu kelebihannya tadi, jika memang konselor dan konseli sudah tidak gagap teknologi, maka ini akan membantu perkembangan mereka, profesionalitasnya, dan tidak ketinggalan zaman seperti tadi. Lalu yang ketiga, tinggi rendah sinyal internet. Nah, di sini tentu keadaan seperti kita juga alami ya, tinggi rendah sinyal internet ini berbeda. Jadi bisa jadi di tempat konselor sinyalnya kencang, di tempat konseli rendah, itu tentu akan mempengaruhi bagaimana komunikasi mereka. Bisa jadi tidak nyambung ya, karena memang sangat dipengaruhi oleh sinyal ini. Lalu yang keempat ada upaya memanajemen strategi layanan. Jadi bagaimana manajemen ini berkaitan dengan seperti tadi ada kesepakatan waktu, lalu seperti apa model pelayanannya. Ini harus ada upaya dari atau strategi dari konselor sendiri agar bisa memberikan layanan yang baik bagi konseli atau siswa. Lalu yang kelima, keikhlasan konselor untuk memberikan layanan secara non-formal. Seperti karena layanan ini, cyber counseling ini biasa dilakukan di luar jam sekolah, di luar jam kerja, sehingga perlu keikhlasan dari konselor untuk memberikan layanan bagi konseli walaupun itu di luar dari jam kerjanya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada pemanfaatan internet untuk tindakan yang negatif. Di sini tentu internet juga bisa memberikan efek negatif, sehingga sangat perlu bagi konselor dan orang tua untuk melakukan kontrol pada siswa yang melakukan aktivitas pada internet seperti itu. Jadi memang harus ada kontrol dari konselor maupun orang tua.
Demikian materi mengenai cyber counseling yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dan semoga materi ini bisa memberikan manfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.